Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga kita aweti dengan tebal qulub sepindah. Bismillahirrahmanirrahim. Ajeng di tempat tirin wasitun leres. Bismillahirrahmanirrahim. Wasituna utawi kang kaping swidak. Bismillahirrahmanirrahim. Wasituna utawi kang kaping swidak iku husnul muamalati, bagusi pertepungan amal. Wa fil hadis lan iku tetep ing dalam hadis utawi dawuh al mu'minu man ammanahu annasu ala amwalihim. Al mu'minu utawi wong kang mukmin kang sampurna. Al mu'minu utawi wong kang mukmin kang sampurna, wong kang iman. Al mu'minu utawi wong kang iman kang sampurna iku man wong amanahu kang mercayaake ing man sapa annasu menungso ala amwalihim ing atase pira-pira bandane nas. Wa fihi lan iku ing dalem husnul muamalah. Wa fihi lan iku ing dalem husnul muamalah jam'ul mali utawi ngumpulake ing bondo min hillihi saking halali almal, min hillihi saking halali almal. Qala usdawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ing dawuh ayyuhan nas inna ahadakum la yamuta ila akhir. Ayyuhan nas he menungso, inna ahadakum setuhune salah siji saking sira kabeh, setuhune salah siji saking sira kabeh iku lan yamuta ora bakal mati sapa ahad, ora bakal mati sapa ahad hatta yastakmila sehingga nyampurnaake sapa ahad, hatta yastakmila sehingga nyampurnaake sapa ahad
rizqahu ing rizkine ahad. Itaku wedya sira kabeh Allah ing Gusti Allah ing Gusti Allah wajmilu lan padha bagusana sira kabeh wajmilu lan padha bagusana sira kabeh fitolabi ing dalem nuprih rezeki khudu ngalapo sira kabeh khudu ala sira kabeh ma ing barang halal kang halal apa ma wada'u lan ninggalo sira kabeh ma ing barang harum kang den haramake apa ma rawahu wis ngriwayatake ing hadal hadis sapa Ibnu Majah. Dari cabang iman yang ke-60 niku adalah husnul muamalah, bagusi muamalah, bagusi hubungan kerja, bagusi muamalah, kegiatan bersosial, hubungan kerja. Jadi harus dibaguskan, dijaga supaya hubungan itu bisa berjalan dengan baik. Jangan sampai ada semacam bentuk pengkhianatan atau semacam cidro, semacam hal yang itu tidak mengenakkan dalam sebuah hubungan. Ya, diperintahkan di sini, diterangkan di sini bahwa yang namanya tanda bahwa seseorang itu dikatakan dengan iman yang sempurna. Seseorang itu dikatakan beriman secara sempurna ketika orang tersebut bisa memberikan amanah, bisa menjaganya. Jadi dikasih amanah yang banyak berupa harta benda yang banyak, bisa menggunakannya, bisa menjaganya, bisa memanfaatkannya. Nah, itu salah satu tanda dikatakan di sini sebagai orang yang imannya sempurna. Kita wajib untuk mencari rezeki, kita wajib untuk mencari atau berikhtiar di dalam mengusahakan kehidupan kita. Tetapi apapun itu karena tugas kita itu adalah ya berikhtiar, tugas kita adalah berusaha. Sementara sebenarnya Allah itu sudah menetapkan bahwa kita itu rezekinya nanti itu sekian. Itu sudah ditetapkan oleh Allah sejak zaman dahulu. Jadi sejak kita belum lahir itu sudah ditetapkan oleh Allah, nanti rezeki kita segini, nanti jodoh kita adalah ini, nanti takdir kita, matinya kita itu kapan. Dan semuanya itu sudah ditakdirkan, sudah ditetapkan, sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi kita ketika hidup di dunia itu harus berikhtiar untuk bisa menggapai itu. Jadi misalkan wis ditetapkan rezekinya sekian, cari rezeki sampai direwangi, nggak tidur, nggak makan, nggak minum dan seterusnya. Kalau memang sudah ditakarkan oleh Allah rezeki kita sekian, ya sekian yang kita dapat. Mencari jodoh kita sudah ditentukan oleh Allah bahwa jodohnya adalah si A. Kita berikhtiar untuk mencari jodoh kita dekat dengan si B, dikejar sampai manapun lah itu bukan jodoh kita, tidak akan pernah sampai dengan dia, tidak akan pernah bisa didapatkan karena dia bukan ditakdirkan menjadi jodoh kita. Tetapi dia itu jadi jodoh kita, bahkan kadang tanpa ada usaha, begitu dengan usaha yang seringan mungkin atau mungkin hanya dengan dikenalkan oleh seseorang itu sudah kemudian sampai berujung pada pernikahan dan seterusnya. Jadi rezeki, jodoh, mati, kemudian takaran hidup nanti, takdir kita bagaimana selama hidup di dunia itu sebenarnya sudah ditetapkan oleh Allah. Tetapi bagaimanapun juga kita harus tetap berikhtiar untuk bisa mendapatkannya. Jadi ngoten. Mawan aroda waman utawi sapa wonge iku aroda ngarepake sapa man anajaha ing selamat.
min jami'il mahaliki saking sekabehane pira-pira kerusakan. Fa idza arada mongko tatkala ngarepake sapa man an yadkhula ing yen to manjing sapa man. Ayadkhula ing yen to manjing sapa man fi amrin ing dalem perkara siji. Min kaulin saking ucapan au fi'lin utawa penggawean faliya'lam mongko becik ngertiya sapa man annallaha ing setuhune Gusti Allah taala iku la buddha ora kena ora ayas alahu yento takon sapa Allah ing man andalikal amri saking mengkono perintah. Fal yuhayyi mongko cawis-cawiso sapa man al jawaba ing jawaban li sualihi maring pitakoni Gusti Allah taala qabla an yadkhula ing dalem sadurunge yen to manjing sapa man fi dalikal betul ya fi dalikal amri ing dalem mengkono perintah. Fa in ro'a mongko lamun nekotaken sapa man annal jawaba ing stuhune jawaban iku layak baluhu ora nampa ing jawab sapa Allahu Gusti Allah minhu saking man faliyashrid mongko becik melayu sapa man min dalikal amri saking mengkono perintah. Wahadihi utawi ikilah kaidah iku asasul a'mali dasari pira-pira amal wal aqwali lan pira-pira ucapan. Waman mongko utawi sapa wonge iku tahaqqaqa wis nyatakake sapa man biha kelawan hadhil qaidah kanat mongko ana apa ahwaluhu pira-pira tingkae man iku mahmudatan den puji dunia ing dalem dunya wa ukhra lan ing dalem akhirat wa dakhala lan kalebu sapa man fisil kil muqarrabina ing dalem golongane wong kang padha den parak-parakake. Wa hadalan utawi falyuhayyi ila akhir iku muradu qaulin nabi makna kang den karepake saking dawuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam rupane dawuh hasibu anfusakum ila akhir. Hasibu padha niti periksa sira anfusakum ing pira-pira awak sira qabla antu hasabu ing dalem sadurunge yen to den titi periksa sira wazinu lan nimbang sira ing anfusakum qabla an tuwazana ing dalem sadurunge den timbang sapa anfusakum alaikum ing atase sira kabeh Jadi apapun yang kita lakukan, bahwa nanti di akhirnya itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Maka ketika kita melakukan sesuatu hal
pikir-pikirlah terlebih dahulu supaya nanti itu tidak ada penyesalan. Karena yang namanya penyesalan itu letaknya pasti di belakang. Tidak ada penyesalan itu tempatnya di depan. Tidak ada. Jadi yang namanya menyesal itu mesti nek buri. Ya, tidak mungkin nyesal nek ngarep. Nek nyesal nek ngarep itu apa namanya? Tidak ada. Tidak ada. Jadukno itu mesti nek belakang. Tidak ada jadukno itu nek depan. Makanya ketika melakukan suatu hal, kita itu harus memikirkan terlebih dahulu bahwa nanti apapun itu pasti ada resikonya. Maka sebelum melakukan sesuatu, kita harus pikirkan terlebih dahulu. Ini nanti bagaimana kalau saya lakukan, baik apa tidak? Itu nanti akan mendatangkan mudarat atau tidak. Jadi supaya itu mengingatkan kepada kita bahwa kita itu punya tanggung jawab, hidup di dunia itu punya tanggung jawab, bahwa nanti itu akan ditanyakan oleh Allah pada saat kita berada di hari kiamat. Ya. Jadi melakukan sesuatu itu ya karena dasarnya adalah kita memang memiliki tanggung jawab itu. Kita punya amanah ya. Dalam hidup di dunia ini kita diamanai oleh Allah. Selalu berikhtiar. Kita ditugaskan oleh Allah. Manusia itu ya wajib belajar. Maka kita juga harus belajar. Ya. Manusia itu harus mencari rezekinya. Ya kita harus mencari rezeki dengan cara yang baik, mencari rezeki dengan cara yang halal. Jangan menghalalkan semua cara untuk mendapatkan rezeki. Jadi mencari rezeki dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang halal. Tidak boleh kemudian menghalalkan segala cara demi mencari rezeki. Karena toh bagaimanapun yang kita usahakan, kalau memang itu sudah ditetapkan oleh Allah sekian, ya sekian. Sekian dia sekian, tidak akan pernah berubah karena itu sudah menjadi takdir. Ya, sudah menjadi takdir. Jadi sudah menjadi ketetapan Allah. Ya. Jadi di dunia ini kita berikhtiar itu sebenarnya kan dalam rangka apa sih? Ya dalam rangka mencari bekal, mencari sangu, yang mana kehidupan yang asli, yang hakiki itu adalah kehidupan di akhirat, begitu. Ya, jadi mencari di dunia untuk kehidupan yang selanjutnya, yang itu kehidupan abadi berada di akhirat nanti. Wal hadi utawi kang kaping 1 wasituna lan swida 61. Iku infakul mali, belanjaake bondo. Iku infakul mali, belanjaaken bondo fi haqihi ing dalem hake mal. Wa fihi lan iku tetep ing dalem infakul mali fi haqihi. Tarkut takriri utawi ninggal ngirit. Tarkut taktiri utawi ninggal ngirit. Wa tabdiri lan boros. Wa tabdiri lan boros. Fataktiru utawi kang aran ngirit iku tadyiqun nafaqati, ngerupekake ing nafaqah. Ngerupekake ing nafaqah. Alal iyali ing atase pira-pira batih. Alal iyali ing atase pira-pira batih. Wa tabdiri lan utawi kang aran boros. Iku infakun belanjaake bondo, belanjaaken bondo fi ghairi haqqin ing dalem sakliyane perkara kang hak. Wa mujawazatu haddit tawassuti lan ngliwati batas gawe tengah-tengah, ngliwati batas gawe tengah-tengah. Wahada utawi at-tabdir iku yusamma den arani apa hada, iku yusamma den arani apa hada israfan ing aran israf, israfan ing aran israf. Hai aidon hale malih padha karo at-tabdir. Waman utawi sapa wonge iku tamasaka cecekelan sapa man bil adli kelawan adil, wa
Wa tarokalan tinggal sapa man fudulal kalami ing leluwiyane guneman, ing leluwiyane guneman. Wa aujazalan gawe ringkes sapa man, wa aujazalan gawe ringkes sapa man fil mantiki ing dalam pengucap. Wa taroka lan ninggal sapa man ma ing barang layak nihi kang ora maidahi apa ma ing man, layak nihi kang ora maidahi apa ma ing man. Wa qtasadalan gawe wa iqtasada lan gawe mejono sapa man, lan gawe mejono sapa man ma ing barang layak nihi kang ora maidahi apa ma ing man. Wa iqtasada lan gawe mejono sapa man fi umurihi ing dalam pira-pira urusane man. Fahuwa mongko utawi man iku akilun wong kang duweni akal kang sampurna. Waman lan utawi sapa wonge iku tafarrogo kubur sapa man ilal umuri maring pira-pira perkara al mutaqarribati kang marak-marekake apa al umur al muqarribati kang marak-marekake apa al umur ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala. Wa tafarraga lan kubur apa man min nakitid dunya saking kangelane dunya, saking kangelane dunya. Waqala lan dawuh sapa man, waqala lan ngucap sapa man fi nafsihi ing dalem atine man, ing ngucap in lam akul mutu, senajan jika enggak makan ingsun gitu ya, jika saya tidak makan, in lam akul senajan ora mangan sapa ingsun, mutu mongko mati sapa ingsun. Wa in syabi'tu lan lamun wareg sapa ingsun, kasaltu mongko aras-arasen sapa ingsun. Wa in zittu lan lamun nambahi sapa ingsun, maritu mongko loro sapa ingsun. Fahuwa mongko utawi man iku abidun aran wong kang ahli ibadah. Waman utawi sapa wonge iku kadhomal ghaito iku kadhoma ngempet sapa man. Waman utawi sapa wonge iku ngempet sapa man al ghaidho ing muring-muring. Wahtamalalan nyangka al-dhaima ing keluhan. Waltazam lan netepi sapa man asubra ing kesabaran. Fahuwa mongko utawi man iku halimun aran wong kang aris. Yang ke-61 dari cabang iman yang dijelaskan di dalam kitab niki, yang ke-61 adalah infaqul mali fi haqqihi. Itu maksudnya adalah membelanjakan harta atau menggunakan harta sesuai dengan haknya. Membelanjakan atau memanfaatkan atau menggunakan harta sesuai dengan haknya atau sesuai dengan yang semestinya, sesuai dengan kebutuhannya. Jadi membelanjakan harta sesuai dengan kebutuhannya. Ojo sampai dikatakan terlalu ngirit dan jangan sampai dikatakan terlalu boros.
Jadi membelanjakan harta benda yang dimiliki itu dengan cara ya dengan cara ya menyesuaikan kebutuhan. Jadi ya ndak ngirit, dikatakan ngirit itu apa toh? Dikatakan ngirit itu adalah ngerupekake ing nafkah ini tadi. Jadi yang namanya ngirit itu tadhikun nafkah alal iyal. Jadi contohnya nek misalkan ing atase pira-pira batih gitu ya. Contohnya kalau misalnya yang namanya makan, kebutuhan manusia untuk makan itu sehari berapa kali? 2, sehari 2 kali atau mungkin 3 kali. Maka kemudian kalau memberi makan kepada anggota keluarganya itu 3 hari sekali, maka itu berarti kategori ngirit. Kategori ngirit. Mestinya sehari itu ya seenggak-enggaknya ya 2 kali. Nah kok ini ngasih makan ke keluarganya itu 3 hari sekali atau 2 hari sekali. Nah ini masuk kategori takdir ngirit. Nah, jadi nggak sesuai dengan kebutuhan. Lalu kemudian dikatakan tabdzir boros itu apa? Dikatakan tabdzir itu infakun fi ghairi haqqin wa mujawazah hatit tawassut. Jadi yang namanya boros itu berarti ya membelanjakan hartanya itu di luar yang semestinya. Jadi berlebih-lebihan sekali. Misalnya dikasih jatah oleh orang tuanya, Duk, ini kalau membelanjakan uang ini sama ibu disangoni untuk sehari itu ya seendak-endaknya jangan lebih dari 20.000 misalnya. Sehari berapa tahu sampean itu kalau sehari berapa habisnya? 25. Jangan lebih dari 25 atau minimal maksimal 30.000. Nah, supaya nanti uangnya ini bisa cukup sampai 1 bulan. Nah, dikasih uang 100.000 habis hanya untuk 1 hari. Padahal itu mestinya untuk jatah berapa hari kalau 100.000? 3 hari, bahkan bisa sampai 4 hari. Nah, jadi hanya habis di 1 hari. Nah, ini berarti kategori boros. Ya, kategori boros. Jadi kalau yang semestinya itu habisnya sekian, tetapi ini dikasih uang sekian itu habis 1 kali. Nah, itu boros. Maka ketika kita menjalani kehidupan ini, misalkan kita hidup seperti ini, kita masih tidak bersama dengan orang tua, dikasih jatah sekian begitu, ya belanjakan itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak terlalu melebihi apa yang semestinya memang dibelanjakan. Jadi kalau seperti itu berarti kita bisa membelanjakan harta sesuai dengan haknya atau sesuai dengan kebutuhannya. Jadi nggak terlalu ngirit, ya nggak terlalu boros. Terlalu ngirit, misalnya karena ini kita bersama-sama, temennya satu kamar itu tumbas maem itu ya sewajarnya makan. Ya ada nasi, ada sayur, ada lauk misalnya begitu. Ini saking ngiritnya iku nek tumbas yo mek nasi tok begitu. Waduh. Nek tumbas nasi aja. Jadi enggak pakai apa-apa. Nah, yang seperti ini namanya juga ngirit. Artinya belum sesuai dengan semestinya. Maka
gunakanlah yang sewajarnya, begitu ya, yang sewajarnya. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Maka dikatakan di sini itu nggak bagus kalau itu namanya terlalu ngirit, kategori ngirit ataupun kategori boros. Nah, itu tidak bagus. Maka yang bagus bagaimana? Ya infakul malfi hakihi, sesuai dengan kebutuhannya. Temennya itu jajan sampai ngiritin ndak pernah jajan ya nggak apa-apa sampean jajan sesekali 1.000 kayak 2.000, nah itu kan ndak apa-apa gitu loh. Jadi apa namanya, kita hidup itu menyesuaikan, tidak terlalu ngirit juga tidak terlalu boros ya. Jadi sewajarnya saja supaya tidak terkesan kok beda sekali begitu ya. Nah, jadi seperti itu supaya sama, tidak menjadi ada gap yang terlalu jauh. Nah itu. Lalu kemudian dikatakan di sini akil. Ya, ada istilah yaitu akil, ada istilah yaitu abid, ada banyak istilah. Ada istilah akil, ada istilah abid. Nah, siapa itu dikatakan akil? Siapa yang disebut dengan akil? Akil itu adalah ya orang yang punya sifat adil. Jadi orang yang punya sifat adil, memiliki akal yang sempurna. Jadi artinya apa? Bisa melakukan sesuatu itu ya memang sesuai dengan kadarnya. Jadi melakukan sesuatu yang memang ada manfaatnya, kita bisa bersikap adil, bisa berbuat baik kepada orang lain, tidak menyakiti orang lain, itu adalah kategori akil. Lalu kemudian termasuk tidak berlebih-lebihan, itu juga kategori akil. Termasuk kemudian ada istilah yaitu abid. Nah, dikatakan abid itu yang seperti apa? Abid itu adalah di sini dikatakan orang yang terlalu melonggarkan waktunya. Ya, man tafarrago ilal umur al-muqarribah ilallah. Jadi seseorang yang terlalu melonggarkan waktunya, untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka kemudian dia itu berusaha untuk mencari dunia, ya, mencari urusan-urusan dunia itu bagus sebenarnya. Jadi pada awalnya dia itu bagus, bahwa dia ya berusaha untuk mencari urusan-urusan dunia, ya bekerja, ya memanfaatkan apa yang dimilikinya, membelanjakan harta bendanya dan seterusnya. Tetapi di dalam pelaksanaannya nanti dia itu lupa dengan niat awalnya, bahwa saya bekerja ya nanti supaya saya itu bisa beribadah kepada Allah, supaya nanti saya bisa lebih dekat kepada Allah. Tetapi dalam perjalanannya nanti dia itu lupa dengan niat awal, bahwa niatnya awal itu seperti itu, bagus. Tetapi di dalam perjalanannya akhirnya dia menjadi tergoda dengan sesuatu yang lain, sehingga dia mengatakan dalam dirinya, nanti kalau saya nggak makan saya bisa mati. Maka dia bekerja, maka dia cari rezeki untuk bisa makan. Lalu kemudian kalau nanti saya itu kenyang, maka nanti saya akan menjadi malas. Kalau nanti saya kenyang, saya jadi malas. Kalau nanti saya begini, maka akan menjadi begini. Artinya niat yang sebelumnya itu bagus, saya berusaha, saya bekerja, saya membelanjakan harta yang dimiliki untuk kebutuhan ini supaya saya menjadi dekat dengan Allah, supaya saya bisa beribadah kepada Allah. Tetapi dalam perjalanannya ini tergoda dengan yang lain, sehingga dia menjadi lalai, sehingga dia menjadi tidak sesuai dengan apa yang diniatkan di awal, sehingga dia ketika kemudian makan akhirnya dia menjadi aras-arasan, kekenyangan menjadi aras-arasan, akhirnya nggak jadi dia beribadah kepada Allah. Dia makan dia tidak makan, dia bilang mati. Tapi ketika dia itu kenyang, dia bilang nanti saya kenyang saya jadi males. Itu kan menjadi dua hal yang bertentangan begitu. Sehingga ini untuk mencapai pada niat yang awal, niat yang pertama itu tidak sampai ya. Karena dia tergoda dengan yang lain. Jadi berubah. Saya
Ini kalau tidak makan nanti mati, saya nggak bisa beribadah kepada Allah, maka saya makan. Tetapi kalau saya makan nanti saya menjadi rasa-rasan, sekarang saya menjadi malas, saya nggak menjadi mau beribadah. Nah, yang kayak gini itu namanya abid. Yang seperti ini namanya abid. Orang ahli ibadah tetapi dia pinginnya dekat dengan Allah, tapi dia tergoda dengan yang lain. Nah itu. Lalu kemudian ada juga pengkategorian halim. Halim itu siapa? Halimun itu adalah orang yang aris. Orang aris itu ya orang yang bijaksana, orang yang arif, ya orang yang arif, orang yang bijaksana. Jadi orang yang bisa menahan, ya, ngempet gitu tadi. Waman kadomal goido, orang yang bisa ngempet saking muring-muring, artinya dia bisa menahan amarah. Dia bisa menahan nafsunya, dia bisa menahan amarah, dia mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain, nggak sering nggak sering berkeluh kesah atas penderitaannya, atas kesusahannya. Dia nggak mau berkeluh kesah kepada orang. Buat apa berkeluh kesah kepada orang? Orang lain tidak akan bisa menolong saya. Saya berkeluh kesahnya kepada siapa? Ya kepada Allah. Nek curhat ning nggone Gusti Allah, ora curhat ning nggone manusia. Ya. Jadi inilah orang yang aris namanya, orang yang halimun. Dikatakan halimun itu seperti itu. Waman ansofa, waman utawi sapa wonge iku ansofa gawe adil sapa man fil mawaddati ing dalem demen waqoma lan jumenengi sapa man bi hukukin nasi kelawan pira-pira hake menungso bahwa mongko utawi man iku mutawadhiun aran wong kang andap asor. Waman utawi sapa wonge iku taraka ninggal sapa man asyugla ing sibuk bi fuduli dunya ing leluwiane dunya, bi fuduli dunya ing leluwiane dunya fa huwa mongko utawi man iku zahidun aran wong kang zuhud. Nah berikutnya itu adalah mutawadhi. Siapa mutawadhi? Mutawadhi itu orang yang andap asor. Mutawadhi itu adalah orang yang sopan, orang yang mulia. Jadi orang yang selalu mengutamakan orang lain dibandingkan dengan dirinya sendiri. Jadi mengutamakan orang lain, mengutamakan urusan orang lain ketimbang urusan pribadinya. Nah itulah orang yang mutawadhi, orang yang andap asor, orang yang sopan, punya sopan santun yang tinggi. Itu namanya mutawadhi. Dalam kebersamaan, ketika misalnya mau makan bersama-sama. Nah, di sini orang mutawadhi itu tidak menonjolkan dirinya. Jadi kita misalkan ngantri, ada acara yang itu berupa prasmanan misalnya, prasmanan, makan bareng-bareng itu ya. Jadi ngambil sendiri-sendiri. Orang mutawadhi itu tidak akan bersikap egois. Jadi orang mutawadhi itu tidak akan menggeser posisi orang lain untuk kepentingan dirinya. Jadi dia itu datangnya belakangan, maka dia juga akan ngikut dia sesuai dengan urutannya. Tidak kemudian mendesak orang yang berada di awal supaya dia bisa mendapatkan tempat pada urutan yang awal. Tidak seperti itu. Orang mutawadhi itu biasanya lebih menonjolkan, lebih mengutamakan kepentingan orang lain. Jadi misalnya tidak egois untuk mendapatkan posisi yang awal, tetapi dia malah ingin membantu orang lain. Monggo Pak panjenengan rumiyin, monggo Bu panjenengan rumiyin. Terus bunti napa dipendetaken? Kula pendetaken piringnya, sekolnya. Nah, itu adalah orang-orang yang mutawadhi. Jadi orang yang andap asor itu tidak akan pernah menonjolkan dirinya, tidak akan pernah mengutamakan urusan dirinya, tetapi yang diutamakan itu lebih kepada orang lain. Jadi menempatkan posisi dirinya itu di bawah, yang di atas itu adalah orang lain. Nah itu adalah orang yang andap ansor. Jadi mutawadhi namanya, bersikap rendah hati, takdim ya, takdim. Apalagi dengan orang-orang yang alim, orang-orang yang lebih dewasa atau orang-orang yang memiliki keilmuan yang tinggi. Jadi menempatkan orang lain itu di atas dia begitu. Jadi mengutamakan orang lain ketimbang dirinya. Itu
itu adalah mutawaddi. Jadi Anda pastor punya sopan santun. Begitu juga dengan zahid. Zahid itu apa? Zahid itu tidak mementingkan urusan dunia. Jadi urusan dunia itu ya sekedarnya saja. Urusan dunia itu digunakan dalam rangka bekal untuk menuju pada kehidupan di akhirat. Nah, itu adalah orang yang zahid. Wasani utawi kang kaping loro wasituna lan sewida. Yang ke-62 iku radus salamin jawab salam. Qala wasdawu sapa Allahu Gusti Allah Ta'ala ing dawuh wa idza khuyyitum tatkalane den wenehi khuyyitum tatkalane den wenehi rerupa sira kabeh bitahiyatin kelawan rerupa suwiji. Bitahiyatin kelawan rerupa suwiji. Tahiyah itu artinya menyapa atau salam ya. Bitahiyatin kelawan rerupa suwiji. Fahayyu mongko balesono sira kabeh. Balesono rerubo ya, balesono aweh rerubo sira kabeh bi ahsana kelawan rerubo kang luwih bagus minha saking tahiyah aurudduha utawa balekno sira ing at-tahiyah. Yang ke-62 adalah menjawab salam. Jadi salam itu kan tahiyah. Salam itu adalah sapaan. Tahiyah. Jadi mengucapkan ucapan selamat, mengucapkan sapaan, ya, memberikan sapaan. Yang itu salam di dalamnya mengandung unsur doa. Ketika saya mengucapkan salam kepada sampean semua, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ketika ada seseorang yang mengucapkan salam, maka di situ wajib untuk membalasnya. Dikatakan di sini membalasnya kalau bisa membalas dengan yang lebih baik. Kalau bisa membalas dengan yang lebih baik. Jadi sehingga ketika saya mengucapkan salam kepada sampean, maka jawablah yang lebih baik. Berarti jawabnya bagaimana? Yang lebih baik. Yo assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lebih baik kan begitu, lebih lengkap, lebih sempurna. Aurudduha atau minimal dengan sama. Minimal dengan jawaban yang sama, setingkat. Minimal dengan jawaban yang setingkat. Berarti kalau assalamualaikum maka dijawab dengan waalaikumsalam. Minimal itu. Dan yang bagus dengan menyempurnakan jawaban itu. Artinya jawabannya itu lebih bagus. Nah, itu ya. Kenapa? Karena di dalam salam itu ada unsur doa. Apa tuh maknanya? Assalamualaikum itu semoga keselamatan terlimpah atas kalian semua ya. Maka kita itu mendoakan begitu. Jadi kalau ketemu dengan temannya salam, berarti kita mendoakan teman kita. Teman kita ya wajib untuk menjawabnya. Doain salam, doain dengan doa yang sama atau lebih bagus lagi. Jadi waalaikumsalam dan semoga keselamatan juga tercurah atas kalian semua.